Lagi ke mall, naik eskalator bersama mama aku. Itu naik eskalatornya, terus di belakang itu ada kayak apa sih? Yang nyolek gitu. Terus aku lihat ke belakang, kok nggak ada orang. Jaraknya tuh jauh, orang manusia tuh jauh-jauh gitu dari eskalator aku naik itu. Dan ternyata setelah aku rasakan, yang mencolek aku dari belakang itu, dan mama aku juga merasakan yang aku rasakan juga, ada yang mencolek gitu. Jadi kita itu jalannya di eskalator itu dempetan kayak gini, terus ada kayak yang mencolek dari belakang. Dan ternyata apa? Ternyata itu adalah I want you to show me how to get to know someone like you. Hi, welcome to my channel, so Rizkania. So, balik lagi dalam hashtag racun mabuk parfum Oppa. Dan kali ini aku bukan mereview parfum lagi untuk kalian, tapi aku akan cerita horor tentang parfum. Dan parfum apa saja, seperti judulnya, parfum mistis. Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dan share ke sosial media yang lain yang kalian punya pastinya. Kita cus ke videonya. Oke. Agak capek juga ya kalau ngomong begitu. Nah, aku kali ini aku mau cerita tentang suatu yang kalian tidak tahu masalah parfum. Biasanya kan parfum itu kalian pakai buat aktivitas kayak kerja, hangout, atau pengen terlihat wangi, kayak gitulah pokoknya. Nah, parfum juga mengandung banyak misteri atau rahasia di balik parfum. Salah satunya, parfum itu disukai gak hanya cuma manusia aja guys, tapi yang bukan manusia. Ayo apa ya? Yaitu adalah dalam kutip makhluk halus. Jadi parfum itu juga disenangi para, yang aku bilang tadi, makhluk gaib yang tidak bisa dilihat, cuma dirasakan beberapa orang yang punya kelebihan. Salah satunya aku. Nah, aku ini tuh dibilangnya adalah anak indigo. Kalau kalian belum tahu, anak indigo itu adalah anak yang mempunyai kelebihan sixth sense atau indera keenam yang dapat menembus atau melihat masa lalu, masa depan, kayak gitulah pokoknya. Nah, aku diberi anugerah oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, itu adalah bisa melihat, tapi melihat dalam konteksnya ini itu adalah melihatnya itu nggak terlalu nampak ya, kayak kita ketemu teman tuh nggak, tapi dia lebih kayak di dalam indera keenamnya itu adalah dia lebih kayak dibayangin bentuknya kayak apa, terus wajahnya itu kayak gimana, dia pakai baju apa, dia lebih kayak gitu. Tapi bukan kayak yang misalnya aku ketemu temennya nampak. Nah, aku bukan kayak gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, melihatnya di sini maksud aku adalah melihat yang kurang gitu jelas. Tapi aku tahu kalau di situ ada makhluk yang begitu pokoknya. Secara pengalaman aku pakai parfum, dan sebenarnya aku juga salah satu kolektor parfum dan juga penyuka parfum. Parfum aku suka banget ya parfum ini. Mulai aku ini ya, sejak kuliah pertama itu baru aku nyadar bahwa aku suka parfum. Kalau waktu SMA aku nggak begitu koleksi parfum, tapi sejak semester pertama aku kuliah itu aku koleksi parfum. Nah, sejak aku pakai parfum, beberapa parfum, ternyata pengalaman yang ini yang aku akan share untuk kalian, yaitu parfum yang dapat dicium alias disukai para mereka. Oke, aku nggak mau jemput para mereka aja deh, pokoknya para mereka ini yang tidak bisa dilihat kita, orang umum ya. Orang umum itu nggak bisa melihat mereka, tapi kalau misalnya yang mempunyai kelebihan kayak aku bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka. Pokoknya sejarah parfum itu beratus-ratus tahun atau berabad-abad sudah ditemukan, dan
kita pakai sampai sekarang. Jadi menurut aku parfum itu adalah sesuatu yang long lasting, alias sesuatu yang abadi. Kenapa aku bilang abadi? Karena parfum itu, kalau misalnya nih ya, ini parfum, kalau misalnya kita lihat, ya udah ini parfum, ada bentuknya, ada cairannya. Tapi kalau kita sudah semprot ke badan, itu orang nggak bisa melihat parfum, tapi orang bisa mencium wanginya. Jadi parfum ini adalah sesuatu yang magic, sesuatu yang gaib, sesuatu yang menurut aku cuma beberapa orang aja bisa mencium, atau orang terdekat kita aja yang cium. Bahkan makhluk yang kayak begitu bisa mencium wewangian. Nah, wewangian apa saja yang kalian patut hindari, dan wewangian apa saja yang mereka sukai. Jadi pengalaman aku ya, kan biasanya cewek itu suka yang namanya parfum vanilla, yang benar-benar pure vanilla. Nah, sedangkan vanilla itu wanginya sweet kayak kue, terus kayak bener-bener wanginya tuh semerbak banget. Pokoknya berapa puluh meter deh, pokoknya orang bisa mencium lah pokoknya si wangi vanilla ini. Nah, wangi vanilla ini itu menurut aku wangi yang patut kalian hindari. Kalau misalnya vanilla di suatu parfum itu ada gabungan, misalnya vanilla ada campur citrus, campur rose, atau campur bunga-bunga yang lain, nah itu masih aman digunain. Tapi kalau misalnya kalian gunain wangi yang pure vanilla, itu adalah sesuatu hal yang patut kalian hindari. Kenapa? Karena vanilla itu sangat disenangi oleh Miss Kun. Ya, tahu ya, Miss Kun. Kalian sambung deh panjangannya apa. Pokoknya Miss Kun sangat suka sekali sama parfum yang vanilla. Karena parfum vanilla ini itu wangiannya kayak sejenis mereka. Jadi wangian kayak apa ya, wangi yang bener-bener wanginya tuh kayak nggak ketulungan wangi yang mistis gitu. Kalau vanilla ini itu salah satunya wangi vanilla. Pernah ini ada cerita ya, jadi brand terkenal lah pokoknya begitu, di suatu mall, dan mereka itu punya parfum yang wangi vanilla, pure vanilla, dan itu adalah salah satu best seller. Terus karyawannya ceritalah ke aku, waktu itu aku jalan-jalan dulu deh ke store itu, terus dia nawarin, "Kak, cobain dong parfum ini tuh enak banget, parfum vanilla." Dan kata aku enggak kalau parfum vanilla tuh kan disukai si Miss Kun alias makhluk halus itu, jadi aku nggak mau beli parfum itu. Terus kata si SPG-nya bilang ke aku, "Beneran Kak?" Ya bener, selama aku pengalaman sering ketemu kalau misalnya kalian pakai parfum vanilla, atau misalnya orang pakai parfum vanilla, pasti kalau misalnya dia pergi kemana pasti ada yang ngikutin. Tuh, hati-hati kan. Jadi aku cerita ke dia, terus dia cerita juga ke aku bahwa selama dia kerja di store itu, setiap dia buka pintu atau membuka si store tersebut, pasti yang jatuh adalah wewangian vanilla alias parfum vanilla. Tuh kan, jadi tanda tanya. Jadi yang disukai para itu adalah si parfum vanilla. Parfum vanilla ini kayak bener-bener apa ya, bener-bener kompleks sih wanginya, yang bikin bulu kuduk merinding menurut aku kalau kalian misalnya pakai vanilla. Tapi kalau kalian yang belum tahu, oh vanilla enak, sweet, menurut aku enggak kalau dalam dunia lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah parfum melati, atau biasanya dijual-jual itu adalah parfum ini ya, 1000 bunga. 1000 bunga itu kalau nggak salah gabungan parfum melati. Jadi parfum melati ini adalah parfum yang disenangi para makhluk itu ya. Aku nggak pernah beli parfum melati yang benar-benar pure melati, atau misalnya aku pakai keseharian pakai melati, itu aku gak pernah banget pakai parfum melati karena aku takut banget parfum melati ini, karena wangi
si parfum melati ini bener-bener kayak kita lagi ke kuburan cium parfum yang bener-bener ada di kuburan. Itu aku paling hindari si melati ini. Nah, kalau misalnya melatinya dicampur dengan wewangian lain itu nggak apa-apa. Misalnya wangi kayu atau wangi-wangi misalnya rose dan yang lain-lain itu nggak apa-apa ya, masih aman digunain. Tapi kalau misalnya parfum melati yang benar-benar pure melati, terus kalau kalian jalan ke daerah yang angker atau gimana, itu kayak kalian akan diikutin ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu ininya nggak kuat alias sering ketempelan, nah itu bahaya banget kalau pakai parfum melati. Itu yang kedua. Misalnya kalian pakai parfum yang ada unsur negatif, kalian jalan lah misalnya ke mall, sedangkan di mall tersebut ada mereka, dan reaksi mereka adalah mencium kalian itu, wih enak nih kayaknya parfumnya, sama dengan aku, jadi aku ikutin aja dia. Itu kalau kalian misalnya pakai parfum yang ada unsur negatif alias unsur mistis. Sedangkan kalau kalian misalnya pakai parfum yang parfumnya itu berkelas atau wangi-wanginya gak ada unsur mistisnya, itu reaksi mereka adalah wah enak banget nih manusia. Kayak ibaratnya mereka itu adalah hormat ke kalian alias nunduk alias apa ya, menghormatin kalian deh pokoknya, karena kalian pakai parfum yang gak ada unsur negatif alias kalau di dunia nyata itu ibaratnya kalian itu bangsawan, terus lewat di depan mereka, nah kalian tuh bakal dihormatin. Sedangkan kalau kalian misalnya pakai parfum yang negatif, itu mereka akan menyukai alias mengikuti kalian. Oke, yang ketiga yaitu adalah parfum mawar. Nah, parfum mawar ini itu ada beberapa parfum mawar ya kategorinya. Misalnya ada Bulgarian Rose, terus British Rose, ada Rose biasa, ada White Rose. Nah, itu kan macam-macam tuh parfum mawar. Tapi menurut aku, selama aku pakai parfum mawar yang benar-benar pure mawar, itu menurut aku nggak ada pengalaman buruk aku pakai parfum mawar selama ini. Nggak ada yang ngikutin ya. Malahan mereka lebih menghormati gitu kalau kalian misalnya pakai mawar. Apalagi kalau kalian misalnya parfum mawar ini buat ziarah kubur, misalnya ke makam-makam wali gitu. Parfum mawar ini tuh banyak disalahgunain ya dalam ritual kayak mistis gitu. Nah, itu jadinya parfum mawarnya bukan kesannya positif tapi malah negatif. Jadi parfum-parfum tersebut yang aku sebutkan ini itu kalau kalian misalnya gunain dengan benar, sesuatu hal yang baik, maka parfum itu akan mengikuti hal yang baik juga. Tapi kalau kalian misalnya pakai parfum ini atau wewangian ini tersebut dipakai untuk hal negatif, maka parfum ini akan berubah jadi negatif juga. Jadi menurut aku parfum mawar ini itu dia lebih kesannya parfum kaum bangsawan atau kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu sering wewangian atau makhluk yang daripada masa kerajaan itu rata-rata wanginya parfum mawar. Ini parfum yang ketiga ini, yang mawar ini, menurut aku silahkan pakai parfum mawar, karena parfum mawar ini aku nggak pernah, yang aku bilang tadi, menemukan negatif gitu selama aku pakai parfum mawar. Tapi lebihnya itu lebih ke positif gitu energinya selama aku pakai parfum mawar. Jadi sah-sah aja kalau kalian misalnya pengen pakai parfum yang ada wangi mawarnya. Itu adalah parfum yang wangi bunga Kamboja, atau misalnya kalian misalnya di Bali itu kan ada yang bunga yang putih terus ada tengahnya kuning yang kayak gini. Pokoknya itu bunga Kamboja itu adalah sesuatu hal yang mistis juga. Jadi aku pernah beli parfum yang wanginya Kamboja alias kalau bahasa Latinnya itu tiari, bahasa Prancisnya kalau nggak salah ya, tiari. Nah, tiari itu ternyata bunga Kamboja dan itu benar-benar enak sebenarnya parfumnya, tapi aku malahan
lebih takut pakainya kalau misalnya aku keluar, misalnya kayak ke mall atau misalnya ke sesuatu yang apa ya, serem kayak gitu tempatnya. Nah, aku paling takut sebenarnya pakai parfum itu, si parfum yang Tiari itu, alias parfum karena parfum Kamboja ini itu kayak mengingatkan kita pada kayak wangi kuburan gak sih? Nah, kayak gitu pokoknya. Bunga sedap malam. Nah, bunga sedap malam ini itu juga sama kayak parfum mawar. Kalau kalian misalnya untuk yang positif, maka wanginya akan positif. Tapi kalau kalian misalnya bunga sedap malam ini kalian gunain untuk hal yang mistis atau ritual gitu, malahan dia menjadi negatif, malah mengundang makhluk yang itulah pokoknya. Tapi bunga sedap malam ini itu menurut aku sah-sah aja kalau kalian pakai. Tapi bunga sedap malam ini menurut aku dia lebih cocok kalau ada dia campurannya. Jangan hanya cuma bunga sedap malam aja, tapi ada campurannya gitu. Nah, itu lebih, menurut aku lebih aman kalau kalian misalnya gunain. Sedap malam alias bahasa latinnya itu tuberose ya, bahasa Inggrisnya tuberose. Itu kalau kalian misalnya temuin di parfum Zara, ada parfum Zara yang tuberose. Nah, itu wangi sedap malam ternyata. Terus yang selanjutnya adalah parfum Mystic. Nah, Mystic ini apa sih kakak? Mystic ini itu adalah parfum Max ya. Jadi Max itu ada kategorinya yang aku pelajarin. Kalau misalnya di Jawa itu disebutnya Mystic atau minyak mistik. Jadi mistik ini tuh ada 3, mistik putih, mistik hitam, sama mistik merah ya. Jadi ada 3 mistiknya. Nah, kalau di dunia barat alias bahasa Inggrisnya itu mistik itu adalah Max. Jadi ada Max White Max, ada si Black Smack, dan juga Red Smack. Nah, yang White Smack ini tuh biasanya kalau di dunia gaib itu biasanya ya untuk pemikat gitu. Jadi alias kayak pelet gitulah pokoknya, untuk sisanya kalian cari jodoh secara nggak normal tuh si minyak White Smack yang tadi alias mistik putih. Nah, mistik si hitam yang sama si mistik yang merah ini tuh, kedua mistik ini alias Max ini itu biasanya kalau di Jawa itu digunain untuk cuci keris atau membersihkan keris. Itu aku taunya pas waktu aku ke Surabaya, aku jalan-jalan ke Ampel. Ternyata di Ampel itu ada orang jual mistik gitu, mistik merah. Kata aku tanya, itu buat apa sih? Ternyata itu buat bersihin kayak keris-keris gitu. Nah, juga White Smack itu ada ternyata di parfum-parfum terkenal ya kak. Dan menurut aku aman-aman aja kalau misalnya Max ini dipakai untuk keseharian. Menurut aku nggak ada pengalaman buruk waktu aku pakai si parfum yang White Smack. Tapi kalau misalnya Red Smack atau misalnya yang Black Smack itu misalnya ada unsur negatif, mungkin agak bahaya juga ya, agak takut juga kalau kalian misalnya gunain untuk keseharian atau misalnya kalian jalan-jalan. Takut banget. Selanjutnya itu adalah parfum bunga kenanga. Nah, parfum bunga kenanga ini kalau kalian misalnya pakai sendiri itu kayak agak bahaya ya si parfum kenanga ini. Tapi kalau misalnya digabung dengan wewangian lain itu bakal aman aja digunain. Nah, bahasa Latin juga si parfum kenanga itu adalah hilang-hilang. Itu bahasa Latinnya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan parfum yang ada ingredientnya atau ada note-nya si hilang-hilang, itu adalah bunga kenanga. Terus selanjutnya lagi yaitu adalah pewangian yang mengandung bunga kantil. Nah, bunga kantil ini itu bagus kalau kalian misalnya gunain untuk misalnya mandi 7 bulanan atau misalnya mandi pengantin, itu adalah hal yang positif, menjadi positif. Tapi kalau misalnya bunga kantil ini digunain dalam pemujaan atau misalnya manggil sesuatu yang tidak bisa kita lihat, itu menurut aku kurang nyaranin, karena parfum yang misalnya wewangian yang ada bunga kantilnya itu sangat mistis banget dan aku takut. Terus selanjutnya yaitu adalah tidak hanya wewangian bunga aja, tapi wewangian dari kayu. Nah, salah satunya yang mengundang mereka itu adalah cendana, karena
wangi parfum kayu cendana ini kayak ada sesuatu yang mistis juga di kayu tersebut gitu guys. Jadi wangi parfum cendana ini juga banyak digunain dalam ritual-ritual di Jawa. Dan menurut aku kalau misalnya parfum cendana itu lebih baik digabung dengan wangian lain. Jangan pakai parfum yang misalnya cuma wangi cendana aja, itu kayak horor banget kalau kalian misalnya pakai. Terus selanjutnya yaitu adalah parfum yang mengandung pewangian dupa atau gaharu ya, atau misalnya biasanya kalau di Arab tuh uj gitu kan. Nah uj ini itu ya tadi ada nilai positif dan negatif. Misalnya kalau kalian pakai parfum oud tersebut untuk hal yang negatif, maka akan datang hal yang negatif tersebut kayak makhluk itulah pokoknya. Tapi kalau kalian misalnya gunain untuk sholat, misalnya untuk berdoa kepada Tuhan, maka itu akan menjadi positif. Jadi pada intinya parfum ini itu digunain untuk hal positif aja, jangan negatif, karena hal negatif akan mendatangkan negatif pula, kayak sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Nah, mereka itu sebenarnya ada di sekitar kalian, tapi kalian ada yang bisa merasakan, ada yang tidak. Sebenarnya mereka itu kalau kalian lihat, mereka itu tembus pandang. Aku nggak tahu deh pokoknya intinya pada gimana nih video. Pokoknya aku akan menjelaskan parfum-parfum yang patut kalian hindari, yang benar-benar yang parfum tersebut adalah kalau kalian misalnya kalian pakai itu mereka suka banget, alias mengikutin kalian, alias ketempelan. Dan aku akan men-share juga pengalaman aku pakai parfum yang benar-benar, yang parfumnya benar-benar apa ya, parfum bagus, yang wewangiannya bunga, terus gak ada kategori negatif tersebut, parfum-parfum tersebut ya, ingredientnya alias note-nya. Jadi aku pakai itu ke mall, naik eskalator bersama mama aku. Itu naik eskalatornya, terus di belakang itu ada kayak apa sih tuh yang nyolek gitu. Terus aku lihat ke belakang, kok nggak ada orang, jaraknya tuh jauh, orang manusia tuh jauh-jauh gitu dari eskalator aku naik itu. Dan ternyata setelah aku rasakan, yang mencolek aku dari belakang itu, dan mama aku juga merasakan, yang aku rasakan juga ada yang mencolek gitu. Jadi kita itu jalannya di eskalator itu dempetan kayak gini, terus ada kayak yang mencolek dari belakang. Dan ternyata apa? Ternyata itu adalah miskun. Yang aku rasakan ternyata itu adalah miskun, yang maksudnya di sini itu kamu kan kayak parfum yang enak gitu, jadi dia nggak mau ngikutin, tapi malahan dia itu pengen lewat gitu, pengen lewat karena aku mempunyai six sense gitu. Jadi dia permisi gitu, nyolek kayak gini, pokoknya permisi dong gitu, pokoknya begitu cerita. Kalau misalnya kalian dengarnya ngeri ya, begitulah faktanya. Itu salah satunya aku pernah pakai waktu ke mall. Terus pengalaman kedua yang aku akan ceritakan ke kalian yaitu pas waktu aku pakai parfum, yang benar-benar aku pakai parfum itu parfum yang bagus gitu ya, parfum yang gak ada kesan negatifnya. Terus aku ke makam untuk ziarah ke wali, makam wali lah pokoknya begitu. Dan mereka itu kayak respect ke kita, kayak mendoakan kita juga, kayak gitulah pokoknya. Jadi misalnya kalau kita pakai parfum yang positif, terus ke sesuatu yang hal yang positif, maka sesuatu yang positif itu akan kerasa ke kita. Tapi kebalikannya, misalnya kita ke tempat negatif, maka kita akan merasakan unsur negatif kepada diri kita sendiri. Jadi pada intinya yang aku bilang di awal tadi, parfum ini itu bersifat abadi ya, karena parfum ini itu dari masa ke masa masih bertahan sampai sekarang, masih bisa kita rasakan. Tapi cuma sekeliling kita aja yang merasakan, termasuk si makhluk lain itu, alias makhluk gaib itu. Jadi saran aku sih, kalau kalian yang suka yang sweet kayak kue kayak gitu, yang misalnya kayak vanilla tadi, lebih baik saran aku kalian jangan pakai deh parfum vanilla, karena parfum vanilla itu kayak takut menurut aku ya.
takut banget kalau kalian misalnya pergi ke sesuatu yang misalnya ke mall atau yang misalnya kayak ke tempat-tempat yang asing kalian belum pernah kalian datangin. Nah, aku saranin jangan pakai parfum vanilla. Kayaknya segitu aja kali ini, kayaknya cerita yang horor begini alias parfum-parfum yang mistis yang perlu kalian hindari dan juga aman digunain. Dan balik lagi, misalnya parfum ini tuh ya tadi, kalau kalian misalnya ke tempat positif maka akan jadi positif, ke tempat negatif maka akan jadi negatif. Kayaknya segitu aja untuk kali ini videonya. Dan kalau kalian misalnya pengen dengerin cerita aku tentang horor alias mistis, tentang sixth sense aku ini, kalian komen aja di bawah cerita horor yang aku alami selama ini ya. Segitu aja. Dan kalau kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe. Semoga channel ini menuju 10.000 subscriber ya guys. Tolong di subscribe, budayakan subscribe, dan budayakan untuk like dan juga komen dan share kalau perlu video ini ke teman-teman kalian. Oke? Segitu aja. See you again di cerita horor berikutnya. Oke.